Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ina Hestin Tias dengan NIM 333240138. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai tugas minggu statistika 2, shift 2 dengan model yaitu uji hipotesis. Di mana terdapat 5 soal, di mana untuk soal yang pertama menjelaskan apa yang dimaksud dengan uji hipotesis secara sederhana. Jadi, uji hipotesis itu berasal dari kata hypo dan juga tesis, di mana untuk hypo itu artinya sementara atau lemah keberadaannya, dan juga untuk tesis itu artinya pernyataan atau sebuah teori. Di mana hipotesis pada dasarnya merupakan preposisi atau anggapan yang mungkin benar dan sering digunakan sebagai dasar pembuatan suatu keputusan atau pemecahan persoalan ataupun dasar penelitian lebih lanjut, di mana hipotesis itu dapat dianggap sebagai data awal namun masih bersifat sementara dan berpotensi salah. Oleh karena itu, sebelum dilakukan sebagai dasar pengambilan keputusan, hipotesis itu harus diuji terlebih dahulu dengan data hasil observasi agar keputusan yang diambil itu lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, suatu pengujian hipotesis statistik itu apa? Jadi, itu adalah prosedur yang memungkinkan keputusan dapat dibuat, yaitu keputusan untuk menolak atau tidak menolak hipotesis yang sedang dipersoalkan atau diujikan. Selanjutnya, untuk nomor 2, yaitu sebutkan dan juga jelaskan langkah-langkah dalam melakukan pengujian hipotesis. Jadi, untuk melakukan pengujian hipotesis itu ada 6 langkah. Yang pertama itu adalah formula hipotesis, yang dimana untuk formula hipotesis ini terdiri dari 2 hipotesis, dimana untuk yang pertama itu ada hipotesis 0, dimana untuk hipotesis 0 ini adalah menyatakan bahwa tidak ada perbedaan signifikan atau hubungan antara variabel yang diteliti, dimana hipotesis 0 itu seringkali mengasumsikan status quo dan juga kondisi default. Lalu, untuk yang kedua itu adalah hipotesis alternatif atau H1, di mana menyatakan adanya perbedaan atau hubungan antara variabel yang diteliti, di mana hipotesis ini merupakan klaim yang ingin dibuktikan melalui uji hipotesis. Selanjutnya, untuk langkah yang kedua adalah pemilihan tingkat signifikansi yang biasanya ditetapkan pada 0,05 atau 5%, di mana merupakan probabilitas maksimum untuk salah menolak hipotesis 0 ketika hipotesis 0 ini sebenarnya benar atau sering juga disebut dengan kesalahan tipe 1. Nilai ini menentukan ambang batas untuk menentukan apakah hasil pengujian statistik ini cukup signifikan. Selanjutnya, langkah selanjutnya adalah memilih uji statistik yang sesuai dengan berdasarkan data, jumlah sampel, dan juga asumsi distribusi. Dan beberapa uji statistik yang umum digunakan itu ada uji T, ANOVA, Chi-square, dan juga korelasi Pearson. Lalu langkah selanjutnya itu adalah melakukan perhitungan statistik uji menggunakan data penelitian, di mana hasil dari perhitungan ini termasuk nilai uji statistik uji dan p-value digunakan untuk mengevaluasi hipotesis. Langkah selanjutnya itu adalah pengambilan keputusan uji hipotesis, di mana harus mempertimbangkan dua hal, di mana yang pertama itu adalah jika p-value itu lebih kecil dari tingkat signifikansinya atau alfanya, maka hipotesis 0 itu ditolak, di mana menunjukkan bahwa terdapat bukti yang cukup untuk mendukung hipotesis alternatif atau H1-nya. Lalu untuk yang kedua itu, jika p-value itu lebih besar atau sama dengan alfa, maka hipotesis 0-nya itu tidak ditolak, di mana itu menunjukkan bahwa tidak ada bukti yang cukup untuk mendukung hipotesis alternatif atau H1. Langkah selanjutnya atau langkah terakhir itu adalah merumuskan kesimpulan berdasarkan pengujian statistik yang mencakup interpretasi dari penerimaan atau penolakan hipotesis 0 dan implikasinya terhadap suatu penelitian. Selanjutnya, untuk soal nomor 3, jelaskan perbedaan antara left-tailed test, right-tailed test, dan juga two-tailed test. Jadi, untuk pengujian hipotesis yang mengandung tanda sama dengan pada H0 dan tanda tidak sama dengan pada H1, itu tergolong ke dalam jenis uji dua arah atau disebut juga dengan two-tailed test, di mana uji dua arah ini merupakan jenis uji hipotesis yang tidak memperhatikan arah perbedaan nilai parameter dengan nilai yang diujikan, sehingga pada daerah penolakan H0 berada pada kedua sisi kurva daerah tolak atau terima H0. Di sisi lain, apabila arah perbedaan dalam pengujian uji hipotesis ini diperhatikan, maka digunakanlah uji satu arah atau disebut juga dengan one-tailed test, di mana untuk one-tailed test ini terdiri dari
dua jenis, yaitu ada uji satu arah sisi kanan atau disebut juga dengan right-tiled test, dan juga uji satu arah sisi kiri atau disebut juga dengan left-tiled test, di mana untuk uji satu arah sisi kanan itu digunakan apabila perbedaan yang akan diuji itu bersifat lebih dari. Nah, kalau misalnya uji satu arah sisi kiri itu digunakan ketika arah perbedaan yang diuji itu bersifat kurang dari. Selain itu, untuk penentuan titik kritis dalam uji satu arah itu berbeda juga dengan yang dua arah, di mana untuk uji satu arah tingkat kesalahan yang digunakan itu sebesar alfa, serta daerah penolakan H0 hanya terdapat pada salah satu sisinya saja, yaitu sisi kanan untuk uji satu arah sisi kanan, dan juga di sisi kiri bagi uji satu arah sisi kiri. Baik, untuk soal nomor 4, yaitu berikan 2 contoh pengaplikasian uji hipotesis dalam kehidupan sehari-hari. Jadi di sini, untuk contoh yang pertama, itu ada sekolah X baru saja mengimplementasikan metode pengajaran berbasis teknologi yang baru. Dan di sini, kepala sekolah itu mau tahu apakah metodenya itu benar-benar berpengaruh terhadap hasil ujian para siswanya. Nah, sebagai perbandingan di sini, ada kelompok siswa yang mengikuti metode pengajaran secara tradisional yang sudah diterapkan sebelumnya, dan juga ada kelompok siswa yang mengikuti pengajaran dengan teknologi baru tadi. Nah, kepala sekolah ingin mengetahui apakah ada perbedaan yang signifikan dalam rata-rata nilai ujian antara dua kelompok ini. Di sini, untuk hipotesis nolnya itu tidak ada perbedaan nilai ujian antara kelompok yang menggunakan metode pengajaran baru dan kelompok kontrol. Dan juga untuk hipotesis alternatifnya atau H1 ini adalah ada perbedaan nilai rata-rata ujian antara kelompok yang menggunakan metode pengajaran baru dan juga kelompok kontrol. Selanjutnya, untuk contoh kedua, itu adalah seorang peneliti ingin menguji apakah rata-rata tinggi badan siswa di sekolahnya itu adalah 160 cm, di mana sampel acak yang diambil itu terdiri dari 25 siswa dengan rata-rata tinggi badan yaitu 162 cm, dan simpangan bakunya itu adalah 8 cm. Nah, di sini apakah ada bukti yang cukup untuk menyatakan bahwa rata-rata tinggi badan siswa itu berbeda dari 160 cm. Nah, dimana untuk hipotesis nolnya atau H0 nya sini adalah rata-rata tinggi badan sama dengan 160 cm. Dan untuk hipotesis alternatifnya atau H1 nya di sini adalah rata-rata tinggi badan tidak sama dengan 160 cm. Baik, untuk soalan terakhir, yaitu sebuah pabrik susu bubuk ingin mengetahui apakah kadar protein produknya mengalami penurunan dibanding standar sebelumnya, di mana untuk standar kadar protein itu adalah 18 gram per 100 gram produk, dan dari pengujian terhadap 49 sampel diperoleh rata-rata kadar protein sebesar 16,8 gram dengan standar deviasinya itu adalah 2,8 gram, dengan tingkat signifikansinya itu adalah 1%. Maka lakukanlah pengujian hipotesis, di mana pada soal ini kita disuruh untuk menguji menggunakan uji lab time. Untuk yang pertama, kita menentukan dulu hipotesisnya, di mana untuk hipotesis nolnya ini adalah rata-rata kadar proteinnya tetap 18 gram, dan untuk hipotesis satunya itu adalah rata-rata kadar proteinnya itu lebih rendah dari 18 gram. Selanjutnya, kita menginput data yang diketahui pada soal, di mana di sini diketahui M-nya atau mean populasinya itu adalah 18, lalu untuk X bar atau rata-rata sampelnya itu adalah 16,8 gram, lalu ada sigma atau standar deviasi populasinya itu adalah 2,8 gram, dan juga untuk N atau jumlah sampelnya itu adalah 49. Selanjutnya, kita akan mencari nilai statistik uji Z, di mana menggunakan rumus di sini adalah selisih rata-rata sampel dan populasi yang dibagi dengan standar errornya. Jadi dari X bar dikurang M dibagi dengan sigma dibagi akar dari N-nya. Lalu di sini ada prim Z, di mana ini untuk menampilkan hasil dari nilai statistik uji Z-nya. Mungkin di sini kita bakal running terlebih dahulu. Nah, di sini diketahui bahwa nilai statistik uji Z-nya itu adalah -3. Selanjutnya, kita akan mencari nilai kritisnya, di mana sini alfa dalam soal itu diketahui bahwa tingkat signifikansinya adalah 1%. Maka 1% kan sama dengan 0,01, jadi alfanya adalah 0,01. Di mana untuk mencari nilai kritisnya ini menggunakan rumus ginom 1 dikurang alfa, di mana di sini ada prim minus Z
Z alpha, dimana kenapa minus ini, karena kita menggunakan uji level atau sisi kiri, jadi itu ada kurang dari atau lebih kecil nilainya. Jadi kita akan running aja. Nah, di sini untuk nilai kritisnya diketahui hasilnya sekitar minus 2,326. Nah, karena nilai Z-nya tadi nilai uji Z-nya itu minus 3 dan juga nilai kritisnya itu minus 2,326, dimana minus 3 ini kan lebih kecil dibanding minus 2,326, maka H0-nya itu ditolak. Kenapa? Karena terdapat bukti yang cukup kuat secara statistik pada taraf signifikansinya itu 1% untuk menyatakan bahwa rata-rata kadar proteinnya itu kurang dari 18 gram. Karena si min 3-nya ini lebih kecil dibanding dengan min 2,326 seperti itu. Mungkin cukup sekian penjelasan dari tugas mingguan statistika 2 yaitu uji hipotesis. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.